pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat malam yang indah ini kita dipertemukan oleh kasih Kristus untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Jadi kita harus menyembah dan memuji hanya kepada Tuhan saja. Mari kita pujikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Allah yang Maha Tinggi patut kami sembah. Haleluya. Glory Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih jamah kami Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan hati yang sedih Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu kepada kami malam hari ini Tuhan. Hari-hari hidup yang kami jalani Tuhan begitu berat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang menyertai kami mampu menghadapi apa yang ada di depan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua yang kami terima dari Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar malam ini Tuhan, kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong dari awal hingga akhir dari kebaktian kami malam hari ini. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkatilah kami dan setiap jemaat yang ada saat ini, bahkan yang belum hadir. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Kita pujikan tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari nafsuku dan bangsa
Amin ya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya buka ruang kesaksian. Apabila ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Yang ulang tahun mungkin, Bu Eni mau? Monggo. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kami berterima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu anak saya bersekolahnya di SMK Kristen ya. Dia mengalami masalah karena difitnah oleh temannya. Karena biasa kalau sekolah itu HP kan dikumpulkan, terus ditaruh di loker dan taruh di kotak gitu. Terus waktu itu ketua kelasnya dipanggil sama guru, kemudian kuncinya dikasih ke si Aldo. Kemudian dia buka loker, ambil HP-nya sendiri, terus dia pulang. Nah dari situ ada temennya bilang kehilangan gitu. Jadi otomatis dilihat siapa yang ngambil kotak itu gitu. Ternyata anak saya, dilihat di CCTV, terlihatnya itu semua tertuju ke Aldo gitu. Terus besoknya gitu dia itu di sidang istilahnya di sekolah itu. Terus habis gitu guru-guru menyalahkan dia. Kamu harus bertanggung jawab karena kamu itu yang mengambil kotak itu tadi. Tapi saya tidak mengambil gitu. Kamu harus cari pencurinya kalau memang kamu tidak ambil gitu. Terus dia itu pulang dengan bersedih hati. Terus saya lihat, loh kenapa kamu? Dia bilang, saya sudah tidak punya muka, Ma. Saya malu. Loh kenapa? Dia bilang katanya, saya ini dituduh mencuri. Mau mencuri apa? HP gitu. Loh kok bisa saya itu? Nah dia baru cerita. HP-nya itu sekitar 4 jutaan. Kalau anak-anak sekarang memang HP-nya itu RAM tinggi gitu kan, untuk main game, untuk sekolah juga. Terus habis gitu gini, yang kamu harus lakukan sekarang, kamu harus berdoa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kamu punya Tuhan yang begitu dahsyat. Walaupun dalam masalah apapun pasti kamu ditolong. Terus kamu juga ada mama, saya gitu. Jadi kamu jangan merasa teraniaya atau merasa takut gitu loh. Terus habis gitu aku harus gimana? Yo, kamu bela bahwa kamu itu benar-benar enggak mencuri. Karena saya itu tahu dia aja bisa beli HP sendiri dengan hasil dia jualan online juga. Enggak mungkin lah kalau dia mengambil. Dan saya itu didik anak saya begitu seperti yang Tuhan ajarkan gitu loh, dari mulai kecil sampai dewasa kan. Terus habis gitu saya besok harus gimana? Kamu enggak boleh takut, kamu harus berani, saya gitu. Terus ayo kita berdoa. Nah, saya ajak untuk berdoa. Terus habis gitu besok kamu jelaskan ke guru lagi dan kamu cari info ke teman-temanmu gitu. Maksudnya teman-teman dekat, nanti pasti kamu diberi petunjuk sama Tuhan gitu. Terus besoknya dia WA, "Mah, ada polisi." Ya enggak apa-apa, bagus itu. Polisi itu kan tahu anak ini benar-benar gimana, psikolog itu pasti tahu. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan bahwa kamu benar-benar tidak melakukan gitu. Ternyata setelah jam 11 dia WA lagi, "Mah, ternyata anak itu drama." Jadi anak itu ambil HP-nya sendiri dan disembunyikan, dan dia bilang kalau dicuri gitu, dan dia nuduh anak saya gitu. Terus habis gitu guru-guru datang ke Aldo dan minta maaf sama Aldo. Temennya itu Stefanio namanya, itu juga datang minta maaf. Terus habis gitu motivasinya itu apa, saya gitu heran, kok anak sudah sekecil itu sudah punya otak kriminal ya, maaf. Terus habis gitu, terus ya udahlah kamu maafkan karena Tuhan itu Maha Pengasih. Puji Tuhan, masalahnya tidak sampai lama, 2 hari, 3 hari itu sudah beres. Jadi kalau misalnya saya juga takut, bukan takut ya, saya kalau misalnya tidak secepatnya diselesaikan dengan sekolahan, saya akan datang ke sekolahan dan mau tidak mau saya
melaporkan ke polisi karena ini sudah pencurian gitu dan fitnah gitu loh. Terus puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan kalau dimanapun kita berada dan kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan itu pasti kasih jalan dan berikan pertolongan. Terima kasih. Terima kasih ya buat kesaksian Bu Eni yang menjadi berkat bagi kita semua, bahwa doalah yang akan menolong kita. Doa kepada Tuhan itu adalah permohonan kita kepada Tuhan ya. Dan semua akan mendapatkan jalan keluar melalui doa. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Lebih Dalam Lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami serahkan tempat dan hambanya kepada Penatua Handoko Setiono. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu ini Tuhan,
untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu seorang dengan yang lain, untuk memperkuat keimanan kami ataupun untuk persekutuan antar kami ya Tuhan. Di dalam persekutuan kami ini, kami juga percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan di tengah-tengah daripada persekutuan atau ibadah kami ini, ya Tuhan, kami ingin belajar sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu itu begitu luas, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam ya Tuhan. Sehingga kami tidak mampu untuk menyelami seluruhnya. Tetapi kami percaya melalui pencerahan daripada Roh Kudus-Mu sendiri, sedikit demi sedikit mata hati kami dibukakan supaya kami boleh mengerti firman yang mengubah hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya ya Tuhan. Dan tolonglah juga hamba-Mu yang lemah ini, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan-kelemahan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Juga kami berdoa kiranya jemaat Tuhan dibukakan oleh Roh Kudus sendiri, sehingga hati pikiran boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, pada malam hari ini sebenarnya ini ya, kita akan membahas sekali lagi dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang Raja Hizkia. Ya, saudara, itu tentang Raja Hizkia itu ditulis di dalam 3 kitab di Alkitab kita, ya, yaitu di 2 Raja-Raja pasal yang ke 20, saudara ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kemudian di 2 Tawarikh juga ditulis, dan di dalam kitab Nabi Yesaya juga tertulis, yaitu di pasal yang ke-38 tentang Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, di sini nanti kita akan banyak belajar, saudara ya. Mari kita nanti kita akan tidak nyangka kalau ceritanya seperti itu ya, begitu ya saudara ya. Saya sendiri juga berjuang mati-matian untuk mengerti. Mari saya bacakan saja. Itu hampir sama dengan yang di Yesaya 38 gitu ya. Jadi sebelum kita baca, jadi Hizkia ini saudara adalah raja di Yehuda ya. Jadi Israel itu pada waktu itu terpecah menjadi 2 setelah Salomo, 1 kerajaan Israel, 1 kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini selalu dari keturunan Daud. Kalau yang kerajaan Israel itu tidak dari keturunan Daud, begitu ya. Nah, sedangkan Mesias itu nanti lahir dari keturunan Daud. Ya, dasar ini saya rasa kita semua sudah paham ya itu ya. Sehingga kalau kita membaca di Matius pasal 1 ya, coba ya, sebelum kita ya, sedikit saja. Itu kan ada silsilah daripada Yesus Kristus. Kalau di Matius itu ya, maka di ayat yang ke-9, Matius 1 ayat 9, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, kan begitu ya kan? Kemudian Hizkia memperanakkan Manase. Jadi artinya Yesus Kristus itu lahir dari keturunan Daud, salah satunya melalui Hizkia. Karena kalau saudara urut sering ya, sudah saya kalau ke sini saya mesti biasanya tak bawakan silsilah itu ya. Nah, itu di situ ya saudara. Nah, pada suatu hari ya, Hizkia ini anaknya Raja Ahaz, bapaknya sebelumnya itu raja yang sangat kejam, sangat
jahat, ya toh. Jahat itu artinya menjauhkan umat daripada Tuhan, ya. Jadi mau nyembah berhala, terus gak karu-karuan lah, sampai anaknya sendiri dijadikan korban, bakaran dan lain-lain. Nah, pada suatu hari kalau kita melihat di pasal yang ke-18, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 18, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Kan begitu ya, saudara. Nah, terus di pasal yang ke-20 ini dikatakan demikian ya. Mari kita baca ya. Di pasal 20. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, kemudian saudara, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding, ya toh. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, ya toh, saudara. Jadi setelah suatu saat Hizkia itu jatuh sakit, kemudian Yesaya itu Tuhan berpesan kepada Yesaya, ngomong kepada Hizkia, kamu pesan terakhir kepada keluargamu, kamu mau sakitmu tidak bisa disembuhkan, kamu sebentar lagi mati. Terus kemudian Hizkia ini langsung nangis, memalingkan mukanya ya ke dinding, berdoa kepada Tuhan, begitu ya saudara, dengan doa dan air mata. Katanya di situ. Ini kalau saya bacakan nanti lama, saya singkat saja. Terus dia itu berdoa, Tuhan, ingatlah jasa-jasaku. Prinsipnya seperti itu, ya kan? Kalau saudara buka di pasal yang ke-18 kan begini ya, saudara ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi pada waktu jadi raja, dia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya Nehustan. Jadi orang Israel itu menyembah berhala ini nomen begitu ya. Karena apa? Karena Ahaz bapaknya. Jadi dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi beribadah di bait suci, ya, ditinggalkan gitu ya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi begitu ya. Jadi dia berpaut kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia sakit, mau mati, bahkan Tuhan sudah ngomong loh, kamu mati loh, begitu ya kan? Nah, kamu pesen pada keluargamu. Setelah itu dia nangis, dia berdoa, dia ngomong baik Tuhan, Tuhan ingat loh jasa-jasa saya. Kalau dulu bapakku membuat berhala jauh dari Tuhan, nah aku enggak, aku kan baik, saya mau mengembalikan umat Israel itu kepada Tuhan. Bait suci dibetulkan, orang-orang Lewi difungsikan dengan baik, begitu ya toh saudara ya. Kembali pengorbanan di bait suci, begitu ya saudara. Bahkan
Paskah itu yang sudah lama tidak diadakan, ya diadakan pada zaman Hizkia ini, gitu ya, saudara. Berarti Hizkia itu kan bagus ya. Terus Tuhan itu dia berdoa itu ngomong gitu pada Tuhan. Nah, kemudian saudara, dia menangis dengan sangat, dikatakan ya saudara ya di pasal 20 ini dia menangis dengan sangat. Nah, terus setelah itu Nabi saya disuruh Tuhan langsung, Nabi saya, kamu balik lagi, katakan kepada Ahaz, gitu ya, no? Umurmu tak perpanjang lagi 15 tahun. Jadi doanya Hizkia ini sakti, saudara. Tadinya Tuhan itu sudah merencanakan dia mati, begitu dia berdoa dengan memalingkan mukanya, dengan glosor, terus mengungkit-ungkit kebaikannya dia kepada Tuhan, langsung hatinya Tuhan itu bergeser. Loh, dari tadinya itu mati, sekarang diperpanjang 15 tahun. Ya saudara-saudara ya. Nah, inilah yang yang menjadi persoalan kita. Oh, berarti kalau begitu kita berdoa itu, gitu, dengan dengan sampai ada khotbah toh. Bagaimana cara berdoa yang sampai menggoncang surga, loh. Ya, benar ya, saudara. Bahkan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu juga ada ada seorang hakim yang lalim, dikatakan hakim yang tidak takut akan Tuhan. Nanti saudara cari sendiri di Alkitab, ya kan? Mesti saudara pasti pernah baca lah, pernah dengar. Hakim yang lalim itu tidak takut Tuhan, hakim yang tidak jujur, hakim yang ini. Ada seorang janda, gitu, yang terus minta dibenarkan perkaranya, terus menerus. Nah, itu perumpamaan daripada Tuhan Yesus supaya orang itu berdoa terus menerus, kan begitu. Terus hakim ini ngomong, aduh, daripada aku ini susah kena ibu ini yang tiap hari ganggu saya, wes tak betul noe lah. Katanya gitu ya, no? Berarti kan, kalau gitu kita ini selalu berasosiasi, ya toh, langsung pikiran kita itu membayangkan bahwa doa itu bisa mengubah segalanya, sampai seolah-olah itu surga itu Tuhan diogrok-ogrok lah. Seperti itu kan berarti kan Tuhan ini mbok disamakan dengan hakim yang lalim. kan bukan, saudara ya. Padahal di situ dikatakan bahwa hakim yang lalim saja masih mau betulno kamu, kan gitu ya kan. Apalagi Tuhan yang penuh kasih. Bukankah dia itu selalu memperhatikan kita dan mengabulkan doa kita kalau kamu berdoa dengan benar. Tapi kan begitu ya, saudara ya kan. Nah, sekarang berarti kalau begitu Hizkia ini kok iso Tuhan sampai merubah ini bagaimana begitu? Apakah dia itu baik? Nah, tapi kalau misalnya Hizkia ini kita ngomong baik, berarti Tuhan itu lak mencela-menceli. Tuhan sudah membuat ketetapan mati, tapi bisa dirubah oleh manusia sehingga tidak jadi. Apakah seperti itu Tuhan itu, saudara? Nah, ini kan harus jadi pikiran kita toh. Nah, inilah sing selama saya cari peristiwa, kok aneh ya, kok bisa Tuhan tuh mencela-menceli? Tidak mungkin toh, saudara. Tuhan satu kali menetapkan ya dia tidak mungkin berubah. Nah, kalau bisa Tuhan, yang namanya Tuhan bisa berubah-berubah selera dengan permintaan kita lah, bukan Tuhan lah, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami, begitu ya. Kadang-kadang kita tuh berpikir begini loh. Kalau kita membaca ini, termasuk tadi membaca contoh hakim yang lalim itu ya.
iya. Kita tuh seolah-olah tuh berdoa tuh hebat begitu saudara. Kesalahan sering-sering kita itu menganggap terus dirumuskan begitu ya. Cara doa yang istilahnya mungkin menggugah hati Tuhan. Cara doa yang begini, satu, sini saya dengar sendiri, ya memang gak salah ditulis di Alkitab. Harus itu menangis dengan sampai geru-geru gitu ya toh. Terus bila perlu berteriak-teriak minta Tuhan nuruti kita gitu ya, mendengar doa kita gitu saudara ya. Nah, apakah demikian? Kalau kita baca di dalam kisah Hizkia ini, Tuhan bilang loh, oke, kalau gitu dalam 3 hari ya loh, kamu nanti akan beribadah di rumah Tuhan lagi. Pasti penyakitmu itu sembuh gitu ya saudara ya. Nah, diperkirakan Hizkia itu sakitnya kayak Ayub, bisulen kabeh begitu ya. Nah, pada zaman itu Hizkia ini kalau menangis geru-geru itu ya wajar saudara. Kenapa ya? Satu, Hizkia itu masih muda begitu pada waktu itu, ya kan saudara ya. Jadi dia itu naik tahta pada umur 25 tahun. Nah, terus kemudian dia memerintah itu 29 tahun, ya. Sehingga naik di total kan 54 tahun, betul ya? Terus naik dikurangi dengan 15 tahun, karena Tuhan nambah umurnya kan 15 tahun. Berarti 54 dikurangi 15. Berarti umurnya dia itu 39 tahun pada waktu dia ini sakit. Nah, pada zaman itu orang yang diberkati itu adalah orang yang umurnya panjang, begitu. Lek umurnya pendek dikutuk gitu ya kan. Nek orang diberkati pada zaman itu mesti orang kaya. Ya tak? Mesti kaya, diberkati, sehat, bahagia. Nah, maaf, nek orang miskin, itu dikutuk Tuhan. Apalagi orang yang misalnya cacat gitu, wah itu kutukan Tuhan. Orang buta, sopo sing dosa kan begitu ya zaman itu, saudara-saudara kan begitu kan. Nah, Hizkia raja loh aku ini, raja sing baik loh, kok mati muda. Nah, tentu saja dia pasti geru-geru gitu. Nah, setelah itu dijawab oleh Tuhan, oke, dalam waktu 3 hari nanti kamu akan ke rumah Tuhan. Nah, pada waktu dia sakit itu, ya, dia menangis dengan sangat ya. Terus dia itu membuat kata-kata. Kalau saudara bisa nanti baca di Yesaya 38. Aku nih nek pergi ke dunia orang mati katanya gitu ya. Aku enggak lihat Tuhan lagi gitu ya gitu. Aku enggak bisa lihat orang-orang yang saudara-saudaraku, enggak bisa lihat umatku katanya, karena aku mati, ya kan? Kemudian kalau orang mati itu enggak bisa muji-muji Tuhan gitu, dia bilang gitu ya kan, hanya orang hidup lah yang bisa muji Tuhan, makanya aku kasih orang hidup Tuhan gitu ya kan. Terus dia janji, aku ini nanti naik hidup, aku ini akan selalu ke rumah Tuhan begitu ya. Semua hidupku itu nanti kuserahkan pada Tuhan. Wah, orang sakit itu janjinya itu bagus ya saudara ya. Oke, makanya Tuhan jawab, wah, seolah-olah itu seperti itu saudara ya. Maka tapi benarkah seperti itu? Tuhan itu bisa menceli-menceli karena doa kita? Benar saudara ya. Kita memang nanti kita akan belajar, kita memang harus berdoa kepada Tuhan. Tapi apakah dengan doa kita itu Tuhan itu ya menetapkan terus bisa mencela-menceli? Mestinya tidak. Coba kita pelajari saudara. Kenapa doa
Hizkia itu dikabulkan oleh Tuhan, bahkan dikasih bonus 15 tahun, ya toh, saudara ya. Apakah itu karena kebaikan Hizkia? Nah, ini yang harus dipikir kita, gitu ya. Biasa nih, kita tuh kalau baca ini selalu mikirnya di sana. Oh, ini karena orang baik. Nah, ini karena dia itu bangun gereja. Nah, misalnya begitu ya, ditambah bonusnya. Dia tuh suka nolong orang. Ini selalu yang dipikir yang situ, begitu ya. Sehingga kalau doa itu orang benar, orang baik, itu selalu dikabulkan, bahkan bisa menggeser rencana Tuhan. Aslinya tidak, saudara. Kenapa? Doa Hizkia dikabulkan. Mari kita baca di dalam pasal 22, Raja-Raja pasal 20. Ini harus menjadi perhatian kita, saudara ya. Yang ayat yang ke-6 ya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur ya. Waktu itu Yerusalem itu diancam terus oleh bangsa Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena, nah ini saudara bisa garis bawahi. Aku akan memagari kota ini, artinya aku akan menyelamatkan engkau ya. Oleh karena aku itu adalah Tuhan. Ya. Dan oleh karena siapa? Daud hambaku. Oleh karena Daud. Loh, Pak, kok iso oleh karena Daud iki apa sih artinya? Ada enggak yang antara kita ini jangan. Saya sendiri asalnya juga enggak nyangka begitu ya, bukan enggak nyangka lah, apa namanya? Bingung juga gitu ya. Nah, oleh karena jadi Hizkia ini disembuhkan oleh Tuhan atau diperpanjang umurnya oleh Tuhan itu bukan karena kebaikan Hizkia, saudara ya, tetapi oleh karena perjanjian Tuhan dengan Daud. Apa artinya? Sekali lagi loh ya saudara, tidak ada andil sedikit pun dari manusia yang bisa menggeser ketetapan Tuhan. Saudara ya, perhatikan ini ya. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, pastilah dia genapi, saudara. Nah, di sini apa janji Tuhan kepada Daud? Bahwa keturunanmu, kerajaanmu tidak akan hancur, kerajaanmu tetap kokoh, ya. Keturunanmu itu sing memimpin menjadi raja, ya saudara, ya kan? Nah, itulah perjanjian antara Tuhan dengan Daud. Karena apa? Karena Mesias yang dijanjikan itu nanti dari keturunan Daud. Itulah yang menyebabkan kenapa Hizkia umurnya diperpanjang, saudara. Nah, sekarang tadi saya sudah ngasih saudara-saudara hitungan, ya toh? Bahwa Hizkia itu pada waktu dia menjadi raja umurnya 25 tahun. Nek bisa ditulis di sini supaya gak bingung. Umurnya 25 tahun. Terus dikatakan bahwa dia memerintah itu 29 tahun. Berarti nek di total piro, Pak Yanto? Kalau di total 54. Betul ya, saudara ya? Pada waktu Hizkia ini sakit, umurnya adalah 39 tahun. Ya. 39 tahun, saudara. Dia berarti dari 39 ditambah 15 lah ya, 15 tahun kan. Nah, sekarang kita melihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Jadi kalau Hizkia itu tadi
raja di Israel itu kan mati baru diganti anaknya gitu ya saudara ya, kan begitu ya kan. Nah, anaknya Hizkia itu adalah Manasye. Pada waktu Manasye ini menjadi raja, nah ini toh pasal 21, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Oke ya, berarti pada waktu Manasye ini menjadi raja umurnya berapa? Hah? Umurnya 12 tahun, ya kan? Yesaya pada waktu sakit, Hizkia pada waktu sakit umurnya 39 tahun. Berarti dia sudah punya anak Manasye atau belum? Belum, ya kan? Wong 15 tahun kok. Berarti setelah sakit 3 tahun kemudian baru dia punya anak Manasye. Nah, kalau kita sekarang melihat tadi kan tak baca di Matius 1 toh saudara ya. Silsilah daripada Tuhan Yesus itu toh saudara. Kan Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye. Terus turun baru Yesus Kristus. Nah, sekarang berarti Tuhan memperpanjang umurnya Hizkia itu karena kebaikannya Hizkia, ataukah Tuhan itu setia pada janjinya bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus, Mesias itu akan turun dari keturunan Paham, saudara? Jadi rencana Tuhan, ketetapan Tuhan itu wis netapno. Nanti Mesias itu dari keturunan Daud. Lah, sekarang kalau Hizkia ini mati, belum punya anak lah pedot. Ini sama dengan pada waktu kita itu membahas kitab Ester, saudara ya. Waktu itu pernah saya cerita di sini kitab Ester. Bukan karena Ester itu cantik, buku ini gini. Enggak. Seandainya Ester itu, saudara-saudara, tidak ada Ester, walaupun di dalam kitab Ester dikatakan tidak ada kata Allah, gitu. Seandainya tidak ada Ester, saudara-saudara, ya itu tersiratnya kan seperti itu. Ya entek bangsa Yehuda itu habis, sehingga nanti keturunan daripada Daud itu gak nyambung. Padahal kalau kita dengar khotbah sing muter-muter, sing dibahas itu bukan poinnya. Nah, poinnya itu apa? Tuhan itu pasti setia pada janjinya. Kalau sekarang saudara membaca seperti ini, Tuhan mencela-mencela apa enggak? Ya enggak mencela, ya saudara ya. Nah, tetapi kenapa kok Hizkia ini harus berdoa? Karena saya percaya bahwa sampai kepada keselamatan itu, kita kalau misalnya kita ini Hizkia begitu ya, kita itu bersyukur. Kenapa? Kita dipakai atau memperoleh kesempatan mengalami satu mujizat di mana Tuhan itu kita tuh melok di dalam rencananya Tuhan. Begitulah saudara. Jadi kita itu dikasih kesempatan untuk menikmati rencana Tuhan di dalam sejarah keselamatan ini. Paham ya saudara? Sehingga doa Hizkia itu perlu. Jadi merupakan satu kesempatan bagi Hizkia kalau dia itu sakit, kalau dia itu mengalami kesulitan, sehingga Tuhan tuh pakai doa Hizkia itu sampai menurunkan keselamatan. Bukan Tuhan itu mencela-mencela, saudara. Nah, kadang-kadang kita ini di dalam kehidupan kita ini kan, kita nek berdoa itu yang diminta itu versinya kita, saudara, ya toh, bukan versi daripada rencana Tuhan, begitu ya, saudara ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, harus menjadi penting bagi kita. Tapi kita nggak iso nyalahno Hizkia, karena apa? Karena Hizkia itu juga manusia ya. Ingat ya, kita ini manusia sangat terbatas. Lah, kita baca di sini
Ya tentu saja wong iki wis sejarah wis berlalu jadi kita ngerti. Wis ki nek gak percaya mbek Tuhan goblok ya enggak. Padha ya toh wong zaman itu sama-sama enggak tahu. Sehingga pada waktu Hizkia itu diomongi, kamu nanti diperpanjang umurmu 15 tahun, enggak percaya, Pak. Bapak Ibu, enggak percaya loh. Dia itu saya minta tanda, ya toh? Minta tanda apa? Minta tanda coba matahari nek iso undurno gitu ya toh. Nah, balik maju ya memang iya toh. Lek mari jam 4 ya jam 5, mari jam 5 ya jam 6 kan gitu. Mana bisa? Mari jam 4 mundur jam 3. Kan enggak bisa ya, Saudara. Tetapi Hizkia itu minta tanda seperti itu untuk apa namanya? Untuk keyakinan daripada dia, ya toh, saudara. Nah, kalau sekarang kita melihat seperti ini, saudara ya. Jadi bukan, maaf ya, bukan doa dan air mata yang menyebabkan Tuhan itu mengabulkan, ya toh, saudara ya. Tetapi doa dan air mata itu memang perlu, ya toh, supaya apa? Kita pada waktu kita itu berdoa, itu kan satu momen di mana ya apa ya, kita ini kan manusia ya, saudara ya. Manusia itu punya hati nurani, punya roh yang makanya Tuhan itu menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Yang serupa apa sih? Kenapa kok Tuhan itu menciptakan misalnya orang hutan atau hewan itu tidak serupa dengan Allah, itu kok serupa dengan manusia gitu ya. Kalau kita ngomong fisik nek serupa dengan manusia lah, orang hutan nak melok, orang hutan member kayak kita kok ya kan gitu ya. Tetapi kan yang membedakan itu adalah hati kita, roh kita ini, ya kan? Sehingga tidak ada ciptaan di bumi ini yang bisa lek Jumat beribadah gitu itu nggak ada, nek minggu ke gereja itu nggak ada, begitu ya, saudara. Mana ada orang hutan tahu ini minggu kita muji-muji Tuhan, nggak ada, saudara. Kenapa? Memang dia tidak serupa. Sing serupa, nah pada waktu kita ini beribadah, pada waktu itu kita berdoa, pada waktu kita memuji Tuhan, itu adalah roh kita yang memuji Tuhan, karena Allah itu ya roh, begitu ya, saudara ya. Makanya berdoa itu perlu nggak? Ya perlu. Lah, kenapa Pak? Kadang berhasil, kadang enggak. Nek sekarang ngoyo-ngoyoan doa, terus ngoyo doa itu pasti berhasil, begitu ya, saudara ya. Lah, di dalam Alkitab ini jelas ada contohnya kok. Siapa contohnya? Nah, nek kita ini sing ngaku-ngaku ngoyo, pendeta sapa lah sing ngaku-ngaku ngoyo berdoa itu, ya kan? Terus pasti berhasil. Nah, siapa sing bisa menang ngoyoni doa dengan Rasul Paulus, saudara? Rasul Paulus pernah berdoa, minta pada Tuhan supaya penyakitku ini dicabut. Tuhan ngomong, enggak, sudah, wis cukuplah, anugerahmu. Ya. Jadi kalaupun saudara-saudara mesti ingat ya. Jadi prinsipnya tidak ada andil kita di dalam kita itu seolah-olah bisa mengubah atau Tuhan itu menjawab doa kita, tidak ada sebenarnya. Memang kita harus berdoa, ya kan? Karena memang kita adalah makhluk rohani. Salah satu komunikasi dengan Tuhan kita adalah dengan doa. Bahkan doa itu dengan air mata, dan dikatakan doa itu dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena kalau kita bisa mengalami seperti ini, seperti Hizkia itu harusnya dia bersyukur. Kenapa? Dia memperoleh kesempatan, dia menyaksikan sendiri, mengalami sendiri kemurahan Tuhan di dalam kesulitan hidupnya. Begitu ya, saudara ya. Nah, ini loh sing paling penting itu, Dek sini ini. Tadi misalnya Ibu siapa itu kesaksian. Saya yakin dia berdoa, benar. Dan akhirnya itu dikabulkan doanya. Tuhan itu membuka jalan. Ya, saudara, misalnya kita itu dalam
kesulitan, di dalam ketakutan, ya toh? Pasti kita berdoa lah. Kenapa? Loh, Tuhan Yesus sendiri berdoa loh, ngajari berdoa. Gitu loh saudara. Tetapi saudara jangan memikirkan doa itu sapa sing janjeni doa pasti kabulkan. Minta mobil merah warnanya olehnya merah. No, doa itu harus sesuai dengan yang dikabulkan, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh nggak maksa-maksa? Tidak. Ya tahu saudara. Tetapi apabila doa kita dikabulkan, itu seolah-olah awak dewe ya sing merasa dikabulkan ya, merasa dikabulkan dan tidak, itu kan versinya kita sebenarnya. Nek versinya Tuhan ya dikabulkan semua kan begitu ya saudara ya. Dan dikabulkan ini kan iso ya bisa ndak versinya kita kan begitu ya. Nah, yang kita maksud bahwa setiap kejadian pada waktu kita doakan ataupun kejadian yang kita alami saudara, itu merupakan terutama kayak contoh seperti Hizkia ini, contoh-contoh dari kehidupan kita masing-masing ya. Pastilah di dalam kehidupan kita itu kita pasti ono masalah itu sering, bahkan sampai kadang masalah itu yang menyesakkan hati kita, gitu. Dan kita berdoa pada Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar, gitu, misalnya ya. Nah, itulah kita merasakan kemurahan daripada Tuhan. Jadi semuanya ini adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi ono andele kita itu terus kita ini orang baik. Nah ini loh sering gini. Jadi yang saya sering mendengarkan khotbah-khotbah ya, gitu ya. Ini ya, doanya Hizkia ini bisa mengubah ketetapan Tuhan. Karena Hizkia itu baik. Terus cara doanya itu nangis, ngadep dinding lah. Terus dirumus no. Oh, nek kepengen terkabul ngadep dinding gitu. Terus ndelosoro. Terus yang ketiga, jelet-jelet terus ditulis kabeh anunya itu kayak sebagai rumus gitu supaya doa kita itu berhasil. Padahal doa itu berhasil atau tidak, makanya doa orang benar yang besar kuasanya. Ya jelas saja kalau doa kita ini sesuai dengan rencana Tuhan, saudara, ya otomatis Tuhan pasti kabulkan, kan begitu. Ya tahu saudara ya. Nah, kalau doa kita itu bertentangan dengan apa rencana Tuhan. Nah, misalnya Tuhan tuh ngasih pelajaran kepada kita, kasih, misalnya begitu tahu saudara. Waduh, aku mau tadi buju imbik wongi, kurek tak doa celaka kon yo ngwet tuh. Nah, ini kan dong disuruh kasih sih. Doane mencelakakan orang. Lucu toh saudara ya. Kan kita sering dengar toh ono doa kok supaya ini bangkrut. Iya iki. Lah gak lucu toh saudara. Mana ada toh Tuhan itu loh yang berhak menghukum atau yang berhak menyalahkan kita dan membenarkan kita itu kan Tuhan sendiri. Nggak ada hubungannya kita itu loh. Nek bener ya bener-bener no dewe. Versinya kita begitu ya saudara ya. Makanya sekarang ini yang paling jelas ya. Itu tidak ada andil kita di dalam apa namanya pengabulan ataupun saudara merasa dikabulkan atau ya apa itu semuanya itu tersusun dalam rencana Tuhan. Nah, terus jadi yang paling penting bagi dalam hidup kita ini mestilah kita itu juga peka ya. Makanya kita belajar seperti ini setiap saat baca Alkitab, belajar Alkitab, merenungkan itulah yang lama-lama bisa kita bisa memahami sebetulnya rencana Tuhan untuk kita itu apa sih, begitu loh saudara. Ini memang tidak mudah ya, perlu pergumulan, perlu banyak sekali doa, perlu banyak sekali air mata, begitu ya saudara ya. Nah, sekarang kita ya, sebelum kita akhiri ya, ini singkat saja. Nah, artinya gini. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita masing-masing, gitu saudara, kan setiap orang ini pasti punya, Tuhan tuh punya maksud sendiri-sendiri. Kita nggak tahu. Jadi tidak ada
Alkitab itu menunjuk-nunjuk, merumus-rumuskan itu tidak ada. Begitu ya saudara. Kadang-kadang kan pendeta itu supaya sawangan itu wah sangar itu sakti gitu misalnya ya. Wah, saya mendengar suara Roh Kudus. Di belakang sana ada orang yang masalah. Gak mungkin, saudara ya toh. Masing-masing di mana ada seperti itu, gitu ya kan? Nah, yang jelas itu, marilah kita itu benar-benar belajar petunjuk daripada Tuhan. Petunjuk Tuhan ini di sini. Lah, kalau kita semakin belajar ini, semakin mengerti seperti ini, kita mesti merenungkan apa ya yang rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita itu apa. Ya, jangan sampai seperti Hizkia ini, ya toh? Setelah dia ini disembuhkan, pada waktu dia sakit, benar-benar dia itu mengandalkan Tuhan. Betul ya, saudara ya? Dia pasrahkan hidupnya. Tetapi kalau kita membaca di selanjutnya, Hizkia ini didatangi oleh utusan dari Babel. Ini di cerita sebenarnya ya. Jadi ini Israel diseranglah oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu kerajaan ini gede. Terus orangnya itu kuat jam, saudara ya. Itu nyuarang terus Israel begini. Sing Israel, kerajaan Israel ini sudah kalah, sudah diangkuti semua. Nah, Yehuda yang rajanya Hizkia ini sekarang dijamin loh oleh Tuhan. Sudahlah, kamu percaya sama saya. Itu tidak mungkin Asyur itu dengan kekuatan tentara yang sebegitunya tidak mungkin lah bisa nyerang merebut Yerusalem. Dia bilang, Tuhan tuh bilang begitu melalui Yesaya. Benar, Yesaya itu mendengar diserang itu tawakut, dia ke bait suci, dia berdoa, Tuhan bilang, enggak mungkin. Begitu ya, saudara ya. Maka besoknya 185.000 tentara Asyur itu ini sampai mati, sampai rajanya pulang, gitu ya, gak jadi nyerang Yerusalem. Nah, begitu kekuatan Asyur ini pada zaman itu, karena Asyur ini paling kuat, Babel ini masih kecil, masih belum kuat. Nah, Babel ini bersekutu dengan Persia ngelawan Asyur, begitu lah saudara. Nah, sekarang bangsa Israel ini kan ditekan sama Asyur toh ini toh. Dikunjungilah sama utusan Babel, kerajaan Babilonia, begitu ya. Disambut sama Hizkia. Wah, saya dengar kamu habis sakit, ono keajaiban ya, kan begitu ya toh? Ada mujizat. Nyami, seneng Hizkia ini. Nah, terus bukannya dia itu sembuh itu tadi menyaksikan kebesaran Tuhan, enggak, malah mamerno awake dhewe. Tak tutu ya. Aku kira aja sugih. Ini hartaku sak istana ditunjukkan semua, kata saudara, ya kan? Nah, inilah saudara. Akhirnya saya ngomong, Hizkia, siapa itu? Oh, utusan Raja Babel. Aku meh tak jak boloan. Kira-kira gitu, ya kan? Karena kita kan dilawan Asyur. Ditekan Asyur. Nanti naik boloan ini gak wani ini. Bisa-bisa kita nyerang sana malah menang. Nah, ini saudara, ya kan? Artinya apa? Hizkia ini lebih mengandalkan apa yang dia lihat, ya, mengandalkan duniawinya ini daripada dia mengandalkan Tuhan. Lalu sekarang loh, wis meh mati ya diperpanjang oleh Tuhan, kok sekarang pada waktu dia sembuh sehat malah menonjolkan diri, bukan mengagungkan Tuhan. Ini loh sing aneh, begitu saudara. Akhirnya Nabi saya ngomong, Tuhan ini mengutuk engkau. Nanti apa yang dilihat gitu oleh utusan Babel itu, apa yang dilihat? Kabeh wis pokoke gak ono sing tak sembunyi, tak tutuno kabeh iki, aku iki hebat gitu. Nanti semuanya itu akan pindah ke Babel. Bener. Sekian ratus tahun, 150 tahunan kemudian Yerusalem hancur. Segala emas yang ada di bait suci, di istana, semua diangkut ke Babel. Itu pada zaman Daniel apa itu ya, secara-secara, ya kan? Nah, sekarang lah
begitu dikutuk ya saudara ya. Terus Hizkia ini kurang ajar juga. Mestinya kan dia menyesal loh. Kan mesti berdoa lagi harusnya. Tidak. Wis jarno wis pokoknya pada zamanku aman ya wis engko urusan anak cucuku. Cilaka wadah ini saudara ya kan. Nah, makanya saudara harusnya sekarang begini. Kita di TPI Tengger ini kan bagian daripada Gereja Isa Al-Masih. Itu saudara ya. Gereja Isa Al-Masih saya percaya bahwa gereja adalah Tuhan yang mendirikannya. Jadi Tuhan itu memanggil Gereja Isa Al-Masih untuk berkiprah di kota Surabaya. Betul ya, saudara ya? Kemudian mempunyailah tempat di TPI Tengger. Artinya demikian. Sudah berapa tahun? 29 tahun. Saya yakin, saya percaya Tuhan itu juga punya rencana untuk TPI Tengger ini. Apa sih rencana Tuhan? Nah, ini yang harus kita gumulkan, saudara. Jadi kita ini bisa dipakai, alangkah bahagianya apabila kita ini seperti Hizkia ini dipakai oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan untuk gerejanya. Betul ya saudara ya? Apa tujuan daripada gereja? Tentu saja gereja Tuhan itu gereja Tuhan itu kan orang-orang percaya yang dipanggil, dikumpulkan, dipelihara oleh Tuhan, saudara ya. Maka selama sekian tahun pasti Tuhan itu pakai gerejanya itu untuk apa sih? Untuk tentu saja untuk kelebaran kerajaan Allah. Betul nggak saudara? Ya. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Berita keselamatan ini tadi yang kita sampaikan. Ya toh? Bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat. Itu satu berita yang paling penting. Ya toh saudara? Supaya apa? Tidak ada semua berita di dunia ini yang di dalamnya ini ada keselamatan. Hanya berita Injil yang ada keselamatan. Betapa hebatnya berita Injil itu. Maka gereja Tuhan ini mengambil bagian untuk memberitakan Injil itu. Jadi, nek gereja ngomong no berkat-berkat terus gaya awake dhewe, tidak. Itu bukan gereja. Itu apa namanya, itu ada berkat-berkat itu ya itu sing perusahaan-perusahaan sing memang golek duit begitu ya saudara ya. Tapi nek gereja mesti memberitakan Injil. Ya kan, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi, memenangkan jiwa bagi Kristus. Supaya apa? Supaya dunia yang rusak oleh dosa ini tadi hari lepas hari melalui gerejanya itu dunia itu diterangi, dibaiki. Begitu loh saudara. Ojo sampai orang Kristen ini malah melok dunia. Nah, saya percaya juga bahwa TPI Tengger juga menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Alangkah indahnya apabila kita ini selalu bergumul di dalam doa kita, di dalam air mata kita. Tuhan tolong kasih aku kesempatan, gitu ya, toh? Supaya gerejamu ini semakin hari semakin besar, semakin memenangkan banyak jiwa. Berita-berita yang disiarkan melalui mimbar di gereja ini menguatkan iman daripada jemaat. Karena zaman-zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengombang-ambingkan kita. Iman jemaat kalau tidak dikuatkan itu akan gampang akan rapuh, saudara ya, kena persoalan begini, kena persoalan gini. Kita takut. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita senantiasa kita nih berdoa. Kalau saudara memang cinta Tuhan, pasti saudara cinta sama gereja Tuhan. Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya kepada kita. Dia sudah dengan berbagai macam cara mau digagalkan, tetap Tuhan pelihara sampai juru selamat itu datang ke dunia. Itu adalah rencana Tuhan yang terbesar, yang tidak ada tandingannya, dan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, sekarang tinggal kita ini, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu memampukan kita. Kita itu boleh, alangkah indahnya apabila kita itu boleh ambil bagian
di dalam rencana Tuhan untuk gerejanya di Tengger ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menyempurnakan firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing, di dalam pikiran kami masing-masing. Karena kami orang per orang, kami tidak tahu satu persatu apa yang menjadi pikiran dan hati kami. Hanya hati dan pikiran kami saja yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kami orang per orang. Tetapi kebenaran firman-Mu merupakan satu prinsip yang harus kita ambil, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang sudah begitu sangat setia kepada umat yang berdosa ini ya Tuhan. Engkau mau memberikan anak-Mu yang tunggal, bahkan Engkau sendiri yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Dan kami percaya ya Tuhan, manusia yang berdosa yang seharusnya mati, tetapi karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, karena anugerah yang begitu besar, menyebabkan Engkau sendiri mau menyelamatkan kami karena kasih-Mu. Sekarang Tuhan, biarlah kami semua, apakah kami sebagai perorangan pribadi, apakah kami sebagai keluarga daripada anak-anak Tuhan, apakah kami sebagai gereja, kiranya Tuhan mau pakai kami, dan biarlah kami peka akan rencana-Mu untuk kehidupan kami masing-masing pribadi ini, khususnya juga rencana-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh melihat bahwa pekerjaan-Mu ini semakin hari semakin maju, berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, sebelum kami berpisah seorang dan yang lain, kiranya Engkau berkati kami satu persatu ya Tuhan, khususnya dengan berkat rohani yang baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu pada malam hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, kami kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada hambanya Penatua Handoko Setiono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Petugas persembahan kita Ibu Imam Hartoyo. Persembahan hari ini 2 kali, yang ekstra yang warna merah. Mari kita akan memberikan persembahan dengan lagu Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
kasih buat persembahan Bapak Ibu semuanya, kiranya Tuhan yang akan memberkati dengan limpah. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Nanti kami minta Ibu Cornelius untuk berdoa buat persembahan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami bersama. Ya Terima Tuhan. kasih Tuhan, kami percaya boleh mencukupkan kebutuhan pekerjaan Tuhan di tempatnya. Haleluya, Dalam nama amin. Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur. Terima kasih kami. Haleluya. Amin. Amin ya. Saya akan bacakan untuk petugas Jumat depan. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Rian Waruwu, pujian Ibu Nini, musik Saudara Yanto, kolekte Ibu Iin Handayani, pengumuman Ibu Nini, pelayanan snack sekolah minggu oleh Saudara Yanto, ibadah umum di Dharma Harapan dilayani oleh Pendeta Menahem. Dan saat ini ya Bapak Ibu, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang dimulai dari pertama Ibu Sosialiana, kemudian Ibu Iin Handayani, Ibu Rapua, dengan kemudian Ibu Eko Rudianto ya. Kita akan menyanyikan panjang umurnya. Sehat badannya. Sambil kita memberikan salam ya kepada yang ulang tahun, rentetan 4 orang Bapak Ibu yang terkasih. Ke depan 4 orang. Ayo. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya ya Bapak Ibu ya, indahnya persaudaraan di dalam kita, kayak namanya persaudaraan ya, seperti ini ya, saling mengucapkan selamat ulang tahun satu sama lain ya, saling mengasihi dan rukun ya. Itulah kerinduan saya kepada semua jemaat di TPI Tengger ini. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Doa penutup oleh Bapak Penatua Handoko Setiono. Ya, saudara, jadi ada yang kelupaan. Jadi nanti hari Minggu itu, jadi gereja kita itu kan setiap bulannya mengadakan pembinaan, ya, pembinaan warga jemaat. Artinya apa ya? Jadi gereja itu harus
memahamkan jemaatnya itu tentang kebenaran firman Tuhan, begitu loh saudara ya. Karena apa ya? Memang domain dari gereja itu adalah firman Tuhan, begitu ya saudara. Jadi saudara-saudara bisa mengikutinya melalui Zoom kok, jam 12. Nah, kebetulan topiknya besok itu mengenai doa, begitu ya saudara, mengenai doa. Jadi ada persepsi-persepsi yang salah mengenai doa. Jadi doa itu, sehingga judulnya di seminar itu apa ya? Push, pray until something happen. Jadi berdoa, bagaimana berdoa itu menggoncang surga sampai Tuhan itu geser akhirnya sesuatu terjadi lah. Itu benar apa enggak? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima ya Tuhan. Ya juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang kekasih yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan beri hikmat, tambah-tambahkan berkat dan semuanya yang mereka perlukan ya Tuhan di dalam kehidupan ini, baik di dalam bekerja, di dalam berkeluarga, di dalam bersosialisasi di lingkungan masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa damai sejahtera, berkat-berkat baik jasmani maupun rohani, segala kelancaran dan kecukupan ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami ini kami boleh membesarkan, kami boleh memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh menjadi kesaksian yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah seorang akan yang lain. Engkau juga mengingat TPI Tengger ini ya Tuhan. Pakailah TPI Tengger ini untuk saluran berkat bagi masyarakat di sekeliling daripada TPI ini ya Tuhan. Sehingga apabila lingkungan kami boleh melihat jemaat yang penuh kasih, yang memancarkan setiap keceriaan yang daripada Engkau ya Tuhan, mereka boleh tertarik, kami boleh juga menjadi kesaksian bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami pada hari ini yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kami juga pada malam hari ini khusus berdoa untuk TPI Tengger ini ya Tuhan, yang bulan depan akan menjalankan ibadah secara penuh ya Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa untuk boleh dipercayakan, digembalakan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Gereja yang sudah Engkau pelihara selama 29 tahun. Dengan segala pasang surutnya, kami percaya bahwa Engkau menyertai gereja-Mu di tempat ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Engkau berkati keluarga-keluarga yang tergabung di dalam gereja-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa damai sejahtera, berkat Tuhan dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sampai kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan baik. Besok kami boleh kembali beraktivitas, memancarkan kemuliaan-Mu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa,
Yesus memberkati kita semua.